Bagi sahabat santri yang juga warga Jember, pasti tidak asing kan dengan jalan ini? Namun kali ini kami tidak akan membahas jalan Mastrip ini. Tetapi kami akan membahas sejarah pasukan paramiliter pemuda bangsa atau Mastrip. Penasaran seperti apa? Yuk terus ikuti kami, tetap di channel Nuris. Mastrip berawal dari dua kata, yaitu mas dan trip. Mas merupakan sebutan untuk seorang laki-laki dalam bahasa Jawa, sedangkan trip merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Sehingga pada zaman dahulu di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, masyarakat memanggil para anggota trip dengan sebutan mas, maka jadilah nama Mastrip. Awalnya, para anggota Mastrip merupakan salah satu bagian resimen yang dibentuk oleh Markas Pertahanan Pelajar atau MPP, di mana maksud dibentuknya para laskar tersebut ialah untuk memberikan tambahan kekuatan militer dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum sebutan nama Mastrip terkenal hingga saat ini, MPP membentuk 3 resimen militer di Pulau Jawa. 3 resimen tersebut dibagi di 3 provinsi di Jawa, yakni Resimen A berada di Jawa Timur yang dipimpin oleh Isman, Resimen B yang ada di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Subroto, dan Resimen C yang di Jawa Barat yang dipimpin oleh Mahatma. Daerah dari masing-masing ketiga resimen ini memiliki sebutan yang berbeda, seperti di Jawa Timur dengan sebutan TRIP, di Jawa Tengah dengan sebutan TP atau Tentara Pelajar, dan di Jawa Barat dengan sebutan CPS atau Korps Pelajar Siliwangi. Markas pasukan TRIP di Jawa Timur pada kala itu berpusat di Malang, dan pusat pasukannya ditempatkan di Desa Jetis sebelah timur Mojokerto yang terdiri dari 5 batalion, yaitu Batalion 1000 meliputi Keresidenan Surabaya bermarkas di Mojokerto dipimpin oleh pelajar Gatot Kusumo. Kedua, Batalion 2000 meliputi Keresidenan Madiun dan Bojonegoro bermarkas di Madiun dan dipimpin oleh pelajar Surahman. Ketiga, Batalion 3000 meliputi Keresidenan Kediri bermarkas di Kediri dan dipimpin oleh pelajar Sudarno. Keempat, Batalion 4000 meliputi Keresidenan Besuk dan Lumajang bermarkas di Jember pada Jalan Yosudarso nomor 4 yang dipimpin oleh pelajar Mukarto. Dan yang terakhir, Batalion 5000 meliputi Keresidenan Malang bermarkas di Malang dan dipimpin oleh pelajar Susanto. Nah, saat ini di belakang saya terdapat sebuah monumen yang disebut dengan Tugu Mastrip. Seperti yang bisa sahabat santri lihat, monumen ini dibangun tepat di pinggir jalan, yaitu jalur antara Jember Bondowoso. Tepatnya di Desa Pandeman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Alasan mengapa tugu ini dibangun di sini karena adanya pengakuan dari Bapak Joko selaku veteran Mastrip pada saat itu. Karena di Desa Pandeman ini terjadi peristiwa penghadangan oleh Trip Batalion 4000 atau pasukan Kukuk Beluk terhadap konvoi tentara penjajahan yang akan memasuki wilayah Jember saat agresi militer 1 tahun 1947. Penghadangan ini dilakukan setiap malam dengan bersembunyi di atas dataran tinggi. Di tugu ini terdapat beberapa simbol yang memiliki makna. Simbol helm dan senjata melambangkan kiprah sebagai pejuang, sedangkan pena tinta bulu ayam melambangkan statusnya yang masih sebagai pelajar. Tugu ini dibangun oleh AMD Marinir pada tahun 1965 dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Tugu Mastrip ini juga terdapat slogan yang terinspirasi dari sebuah lagu yang diciptakan oleh almarhum Bapak Suwandi yang berjudul Temanku Pahlawan. Di sebuah marmer yang terletak di bawah monumen yang tertulis "Perjuangan kuteruskan sampai akhir zaman". Di sini juga ada lambang yang sama persis seperti lambang pada baju kehormatan TRIP saat bergerilyanya. Kabupaten Jember sejak dahulu merupakan daerah yang memiliki perkebunan dan lahan pertanian yang dapat menjadi devisa bagi Belanda, sehingga Kabupaten Jember menjadi salah satu target Belanda untuk merebut kembali wilayah jajahannya.
Menyikapi hal itu, Pasukan Tentara Republik Indonesia atau TRI mengirimkan beberapa pasukan pertahanan di Kabupaten Jember. Salah satunya ialah TRIP. TRIP yang tergabung ke dalam Batalion 4000 bersama TRI tiba di Jember dan disambut baik oleh masyarakat di sana. Bahkan, anggota TRIP mendapatkan dukungan untuk dapat melakukan kegiatan akademik di setiap sekolah di Jember, serta mendapat dukungan dari sekolah dan para guru bagi setiap anggota TRIP jika sewaktu-waktu diharuskan untuk meninggalkan kelas secara mendadak. Setiap anggota TRIP harus siap setiap saat untuk memanggul senjata jika mendapatkan panggilan. Misalnya ketika awal tahun 1947 terjadi pemberontakan bersenjata antara Laskar Perjuangan atau KRIS dengan TRI dan pasukan-pasukan lain di kota Jember. TRIP Jember mengambil bagian aktif dalam memadamkan bentrokan senjata tersebut. Kesigapan TRIP Jember juga diperlihatkan ketika harus menghadapi serangan agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Serangan yang dilancarkan oleh Belanda dalam agresi militer Belanda I mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia, tanpa terkecuali daerah Karisidenan Besuki, khususnya Jember. Agresi militer pertama terjadi pada 27 Juli 1947 karena adanya pengingkaran janji oleh Belanda dalam perjanjian Lingkarjati yang disahkan pada tanggal 15 November 1946. Kala itu, Presiden Soekarno melibatkan Kesatuan Tentara Pelajar di bawah Pasukan Komando atau Markas Besar Komando Jawa atau MBKD. Sejak saat itu, pasukan TRIP menjadi salah satu kekuatan militer NKRI. Tanpa membutuhkan waktu lama, pasukan Belanda yang dipersenjatai dengan senjata modern berhasil menguasai wilayah Jember. Pasukan TRIP yang mencoba menghadang pasukan Belanda yang datang dari arah Bondowoso dan Pasir Putih Situbondo mengalami kegagalan, sehingga dipukul mundur oleh pasukan Belanda hingga menuju wilayah Argopuro. Beberapa kali pasukan TRIP juga melakukan penyerangan gerilya terhadap Belanda dalam usahanya untuk mengambil alih wilayah Jember. Akan tetapi, perlawanan itu pun tidak berlangsung lama, karena pemerintahan Indonesia melakukan diplomasi dengan pemerintah Belanda dan menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di kapal perang Renville milik Amerika. Karena isi perjanjian tersebut, pemerintah menarik pasukan TRI termasuk TRIP Jember sejumlah 3.000 pasukan dari Karisidenan Besuki untuk kembali ke wilayah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, usaha perlawanan dari pasukan TRIP Jember harus terhenti yang berlangsung pada 1 Februari 1948 hingga 22 Februari 1948 yang kemudian disebut dengan istilah hijrah. Sebelum pasukan TRIP meninggalkan Jember, pasukan TRIP memberikan salam perpisahan pada warga desa tempat mereka tinggal, antara lain rakyat Grojogan, Jilbub, Socopangepo, dan Panduman sebagai bentuk terima kasih dari pasukan TRIP Jember kepada para warga karena telah membantu dan ikut berjuang bersama TRIP Jember. Seru kan menjelajah sejarah? Kita jadi bisa tahu cerita perjuangan yang menarik. Tentunya memiliki banyak makna dan pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Dan ini saatnya kita membangun negeri ini. It's time to develop our country. Cukup sampai di sini konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kami. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.